Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Pramana, program studi Teknik Elektronika, Politeknik Gajah Tunggal. Melanjuti video sebelumnya, yang pertama, seorang video kedua yaitu mencetak deret bilangan ganjil dengan bahasa program Java. Baik, langsung saja kita praktikkan untuk pemrograman ini. Kita buka Pagenet Beni IDE 12.2-nya. Seperti biasa, tampilan awal ini untuk pertama kali kita lakukan adalah new project. Lalu Java with Java application, next. Kemudian kita nama deret bilangan. Kita cek dulu saja. Finish. Kita buka source-nya deret bilangan, kita new file. Ini Java class, kemudian next. Kita namain deret bilangan saja. Kemudian finish. Ini untuk mempersingkat, memperefisien, kita hapus saja komennya kan tidak perlu. Sini saya akan menjelaskan sistem kerjanya dulu. Jadi deret bilangan, saya akan membuat deret bilangan ganjil, dimana di sini menggunakan inputan dari nilai bawahnya dan nilai atasnya. Misal saya ingin memasukkan nilai awal, batas awal 2, kemudian saya ingin menaruh batas akhirnya adalah 9, maka deret bilangan yang akan tampil adalah 3, 5, 7, dan 9. Sistemnya seperti itu. Karena saya sudah membuat programnya, jadi saya copy paste saja biar saya jelaskan. Nah, ini seperti biasa, untuk pertama kali program Java ini kita harus membuat Java public static void main string args yang sudah jelaskan di video pertama itu. Tidak bedanya. Lanjut saja. Di sini saya menggunakan throw exception. Maksudnya adalah karena di sini menggunakan deret bilangan, ada kemungkinan error dalam program, dalam perhitungan operasinya. Maka di sini saya menggunakan throw exception, yaitu sebagai penangkapan error, pemanggil penangkapan error. Selanjutnya di sini ada initialis untuk nilai inputnya, yaitu batas bawah dan batas atas. Ini. Lalu di sini adalah proses di mana user mengolah masuk JDK. Jadi di sini ada namanya, kita mulai dari sebaran dulu ya untuk baca, yaitu di sini ada new input stream reader system in. Jadi nilai yang dimasukkan di input lalu disimpan oleh buffer reader di sini sebagai memori penyimpan sementara. Lalu di sini bawahnya ada try. Try di sini adalah keyword sebagai objektif orientif. Ini buffer reader ini lah sebagai objek orientif. Jadi dimana di sini ada kemungkinan error yang terjadi apabila salah masukkan nilainya. Jadi di sini juga nama try dan catch ini sebagai errornya, karena di sini prinsipnya adalah masukkan nilai inputnya, maka di sini saya menggunakan define-nya yaitu sistem printline masukkan batas bawah. Jadi ntar ada perintah untuk masukkan nilai batas bawah, kita klik angkanya, maka akan muncul nilai batas bawah dulu. Jadi selanjutnya di sini nih, batas bawah sama dengan integer parse integer read line. Oke, di sini maksudnya adalah data memori yang ada di buffer reader ini dibaca oleh read line ini. Kenapa di sini integer? Karena sebelumnya di sini adalah
berupa string data. Jadi untuk mengubahnya menggunakan partial, jadi parsing data menggunakan integer. Jadi menghasilkan nilai integer dan itu masuk, dan pembacaan nilai inputnya itu akan disimpan pada nilai batas bawah, yaitu inisialis batas bawah. Selanjutnya dia akan dicetak, yaitu nilai batas bawah adalah plus batas bawah ini adalah nilai yang tadi diinput dari sini, akan disimpan di batas bawah ini dan akan tampil yaitu nilai batas bawahnya berapa. Selanjutnya nilai batas atasnya sama seperti nilai batas bawah, yaitu ntar di sini akan disuruh untuk masukkan nilai batas atasnya, dan ini akan dibaca oleh readline seperti biasa. Karena dia bentuknya masih string yaitu karakter, diubah dulu di parsing menggunakan integer supaya nilai sebagai angka atau numerik. Data ini akan disimpan di batas atas ini, lalu akan dicetak dengan kalimat nilai batas atas adalah ini. Dari nilai batas atasnya misalkan 10, nah dia akan nampil yaitu nilai batas atas adalah 10. Selanjutnya operasinya. Jadi di sini saya menggunakan yaitu do while, itu perulangan, dan if. Dimana perulangan ini adalah untuk operasi deretnya. Kita akan jelaskan saja. If jika batas nilai input batas bawahnya, misalkan, jadi prinsipnya menggunakan if dengan modulus dibagi 2 sama dengan 1, maksudnya adalah pembagian yang dibagi 2 menghasilkan angka 1, itu berarti nilai tersebut adalah ganjil. Saya beri contoh, nilai batas bawah di sini saya beri angka 5. Angka 5 dibagi 2 sama dengan 2 dan memiliki nilai sisa 1. Berarti persyaratan tersebut memenuhi, maka nilai batas bawah dicetak karena sesuai dengan perintah if-nya, yaitu bersisa 1. Maka nilai batas bawahnya 5. Karena di sini menggunakan perulangan, yaitu kita menghitung sampai batas akhir, batas atasnya tercapai. Jadi batas bawahnya bertambah terus angka 1, bertambah 1 sampai nilai batas atas. Nah, ini adalah while-nya. Jadi sebagai koreksinya, apabila batas bawah sudah mencapai lebih kecil dari batas atas, maka dia akan terus mengulang. Apabila sudah batas bawah melebihi batas atas, dia akan berhenti untuk mengulanginya. Seperti itu. Lalu untuk penampilan hasil deretnya seperti ini. Dicetak yaitu deret bilangan ganjil dari nilai batas bawahnya sampai dengan nilai batas atasnya adalah, nah itu operasi ini. Lalu karena di sini menggunakan ada kemungkinan error, maka di sini menggunakan try, berarti ada catch. Yaitu catch ini adalah untuk memeriksa apabila ada kejadian error, yaitu sebagai exception error, maka dia akan menyetak errornya adalah, nah dia akan menampilkan errornya apa. Program ini masih belum bisa dijalankan karena di sini ada lampu merahnya. Kita klik saja. Untuk Java IO exception ini membutuhkan ya bagaikan itu library-nya, kita bisa saja import saja. Ini adalah library-nya yang dimiliki dari IO exception, yaitu import java.io.exception. Dan di sini masih ada merah lagi, kita pencet saja. Dan untuk buffer reader-nya
kita harus mengimport juga. Nah, ini untuk buffer readernya, dia juga memiliki library-nya. Selanjutnya untuk input stream datanya, yaitu inputan dari usernya, dia juga membutuhkan library-nya sebagai library-nya, yaitu Java Input Stream Reader. Kita cek lagi, sudah tidak ada lagi errornya, maka langsung saja kita coba simulasinya. Kita pilih run file, maka akan muncul, nah seperti ini. Anda user akan disuruh untuk memasukkan nilai batas bawahnya. Saya memilih nilai batas bawahnya adalah 2. Enter. Maka nilai batas bawah adalah 2. Kemudian user juga suruh memasukkan nilai batas atasnya. Di sini saya akan beri contoh, nilai batas atasnya adalah 13. Enter saja. Maka nilai batas atasnya adalah 13. Dan untuk operasinya, deret bilangan ganjil dari 2 sampai 13 adalah 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka sistem operasi do while ini bisa digunakan, berhasil. Kita beri contoh lagi, masukkan batas bawahnya misalkan 6. Ntar kita masuknya 88. Kita bisa lihat nilai 6 dan nilai ganjil, deret bilangan ganjil dari 6 sampai 88 disebutkan, yaitu 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya sampai 87. Karena di sini batasnya 88. Maka praktikum kali ini dinyatakan berhasil. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.